Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Ilmu Begal karya Mbah Ngesot. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Di tengah kebun karet berdiri sebuah rumah panggung yang atapnya terbuat dari rumbia. Dindingnya bilik bambu dan lantainya papan kayu. Tak ada listrik yang dialirkan ke rumah tersebut. Setiap malam penghuninya menggunakan lampu canting sebagai penerang. Hanya ada satu rumah di sana yang dihuni oleh seorang pekerja perkebunan karet beserta dengan istrinya. Malam itu seekor anjing hitam sedang tidur nyenyak di kolong rumah panggung. Namun tidurnya terusik saat mendengar suara jeritan Nurimah, wanita yang sedang hamil besar. Jamal sang suami panik. Ia tahu kalau istrinya akan melahirkan. Terlalu beresiko kalau ia membawa istrinya menuju perkampungan. Satu-satunya cara adalah menjemput bidan dan membawanya ke rumah Jamal. "Bertahanlah Nurimah, aku mau cari bidan dulu." Jamal membaringkan istrinya di atas kasur butut yang sudah banyak tambalan. Nurimah tidak bisa berkata apapun. Perutnya merasa perih seperti ditusuk puluhan pedang hingga menembus ulu hati. Air mata hangat menetes sedikit demi sedikit membasahi pipinya. Ia memandangi Jamal yang pergi meninggalkannya. Lengan Nurimah perlahan terangkat, menggapai-gapai ke arah pintu, meminta agar Jamal tidak pergi. Nurimah ditinggalkan sendirian, hanya ditemani lampu cantik dan suara jangkrik yang bersahutan dengan erangan Nurimah. Jamal menyalakan mesin motor bebeknya. Dia tancap gas, menerobos jalan setapak yang licin karena tadi sore hujan turun dengan sangat lebat. Motor keluaran tahun 2002 itu menerjang semak yang menjuntai di sisi jalan setapak. Kedua kaki Jamal harus menahan motor itu kalau sesekali ban belakangnya tergelincir. Akhirnya motor Jamal tiba di jalan aspal menuju perkampungan. Jalanan sepi, membentang pohon-pohon karet di pinggir jalan. Tidak ada satupun rumah warga yang dapat dijumpai di sana. Jangan harap ada lampu jalan, hanya ada cahaya lampu motor Jamal dan cahaya bulan yang temaram. Jamal ngebut, tubuhnya menggigil karena hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek selutut. Rambutnya yang ikal berayun-ayun diterpa angin. Sesekali ia mengusap kumis tebalnya, matanya memicing. Ia fokus memperhatikan jalanan. Dari kejauhan, cahaya motornya menyinari sesosok wanita yang berbaring di tengah jalan. Jamal mengerutkan dahi. Ia heran, kenapa ada wanita tiduran di tengah jalan. Motor yang Jamal kendarai perlahan melambat dan akhirnya berhenti di depan wanita tersebut. Jamal turun dari motor, perlahan mendekati wanita tersebut dengan hati-hati. Namun tanpa Jamal duga, dari balik pepohonan muncul 3 orang lelaki berbadan besar. Mereka semua membawa parang dan menghampiri Jamal. "Kunci motornya." Abe mengacungkan parang ke arah Jamal. "Jangan, saya mohon. Saya juga orang Lampung. Jangan begal saya. Istri saya mau melahirkan dan saya harus segera jemput bidan." Jamal mengangkat tangannya, enggan menyerahkan kunci motor. Abe lalu melirik ke temannya, memberi sebuah isyarat. 2 orang dari mereka memegangi tubuh Jamal. Jelas saja Jamal berontak. Ia menendang salah satu dari mereka dengan keras. Wanita yang tadi terbaring di jalanan kini merampas kunci motor dari kantung celana Jamal. Karena jengkel melihat tingkah Jamal, Abe menusukkan parang tepat ke perut lelaki itu. Darah keluar dari mulut Jamal, matanya melotot. Ia tersungkur, kepalanya membentur aspal. Kedua tangannya memegangi parang yang menancap di perutnya hingga menembus punggung. Darah mengalir perlahan dari perutnya, membasahi aspal yang dingin. Abe berboncengan dengan wanita tadi membawa motor Jamal, sedangkan 2 orang lainnya mengeluarkan motor milik mereka yang disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Sekarang nyawa Jamal ada di tenggorokan, napasnya satu-satu, hingga akhirnya ia tewas dengan menyedihkan. Tak ada satu kendaraan pun yang melintas. Jamal seperti hewan yang dibunuh dan dibiarkan begitu saja di tengah jalan. Sementara itu di rumah panggung, Nurimah tidak berhenti mengerang. Ia berusaha untuk mengeluarkan jabang bayi dari dalam perutnya, tapi usahanya sia-sia. Bayi itu tetap tidak mau keluar. Nurimah menangis, ia hampir kehabisan tenaga.
Saat Nurimah sedang berjuang, tiba-tiba terdengar suara lantai papan berderit. Ada langkah kaki yang mendekat. Nurimah yang sudah kewalahan menahan rasa sakit berusaha melirik ke arah pintu kamar. Di sana muncul Jamal, suaminya yang ia tunggu-tunggu. Anehnya, Nurimah tidak mendengar suara motor yang datang, tapi suaminya itu sudah ada di kamar dan tanpa membawa ibu bidan. Tanpa berkata apapun, Jamal membantu istrinya melahirkan. Dipijatnya perut Nurimah perlahan. Nurimah mengeluarkan semua sisa tenaganya, mendorong jabang bayi agar cepat keluar. Selang beberapa saat, terdengar suara tangisan bayi. Bayi itu lahir dengan sehat. Wajah Nurimah penuh keringat, matanya sayup, ia menatap langit-langit kamar. Bayi yang baru lahir digendong oleh Jamal. Tali ari-arinya menjuntai belum dipotong. Jamal mendekat ke jendela kamar sambil menimang-nimang bayi yang terus menangis. Jendela kamarnya dibuka. Nurimah menoleh ke suaminya yang sedari tadi tidak berkata apapun. Lelaki itu mendongak ke langit malam. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dan mengenakan baju putih. Ia terbang, melesat melalui jendela kamar sambil tertawa cekikikan membawa si jabang bayi. "Anakku!" teriak Nurimah. Lengannya menggapai ke arah jendela. Perkebunan karet tempat Jamal bekerja memang terkenal angker. Pemilik perkebunan sudah berkali-kali mengganti pegawainya lantaran mereka tidak sanggup menghadapi gangguan makhluk halus yang mereka sebut jurik. Lain halnya dengan Jamal. Demi menghidupi istrinya, ia memberanikan diri bekerja di perkebunan tersebut. Si pemilik perkebunan memang menyediakan tempat tinggal berupa rumah panggung. Di belakang rumah itu ada sumur yang airnya harus ditimba secara manual. Sudah 1 tahun Jamal dan istrinya tinggal di sana. Memang terkadang ada saja gangguan makhluk halus yang mengusik rumah mereka. Jamal juga pernah mendengar suara wanita menangis tengah malam dan suara lelaki minta tolong. Ia bahkan pernah melihat langsung penampakan jurik. Wujudnya menyerupai wanita berambut panjang dan berjubah putih. Tapi Jamal dan Nurimah sudah terbiasa dengan semua itu. Satu hal yang mereka tidak tahu, kalau jurik itu sudah lama mengincar jabang bayinya Nurimah. Dari semenjak ia hamil, jurik selalu mengintainya. Setiap malam ia hinggap di atap rumah Nurimah. Saat Jamal pergi meninggalkan istrinya, itu kesempatan jurik untuk menculik bayi. Entah akan diapakan bayi itu. Yang jelas, sekarang Nurimah terkapar tidak sadarkan diri di atas kasur bututnya. Bokongnya basah oleh air ketuban yang bercampur darah. Itu adalah malam yang berat bagi Nurimah. Dia harus kehilangan bayi sekaligus suaminya. Jendela kamarnya terbuka lebar. Angin malam masuk ke dalam kamar, menyapu anak rambut Nurimah. Lampu canting berayun tertiup angin lalu padam. Ruangan itu seketika gelap gulita. Dari ruang tamu terdengar langkah kaki berlarian seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Pintu kamar Nurimah berderit. Ada seseorang yang kembali membuka pintu. 2 tuyul melongokkan kepalanya dari balik pintu. Hidungnya mengendus-ngendus. Mereka tertawa kecil, giginya yang tajam seperti gergaji terlihat jelas. Mereka masuk ke dalam kamar, lalu dengan lahap menjilati darah kental di selangkangan Nurimah. Tidak sampai di situ, tuyul itu juga menggerayangi tubuh Nurimah. Mereka menghisap darah melalui dada Nurimah. Perlahan mata Nurimah terbuka, sekelilingnya gelap. Ia berteriak saat merasakan ada sesuatu yang menggerayangi tubuhnya. 2 tuyul itu berhamburan melompat keluar jendela. Mulutnya penuh dengan bercak darah. Dada Nurimah terluka parah. Darah tidak henti mengucur. Ia bisa-bisa mati karena pendarahan. Sedangkan di tengah jalan, Jamal terkapar tewas. Belum ada satu kendaraan pun yang melintas di sana. Mereka pasti sudah tahu kalau jalur ini adalah jalur merah yang lawan pembegalan. Hal itu memang benar. Setidaknya dalam 1 bulan ada 1 kasus pembegalan di sana. Dari kejauhan, seekor anjing mendekat ke arah mayat Jamal. Mungkin saja ia mencium bau amis. Anjing itu menjilati rambut Jamal lalu menggonggong di tengah malam. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Anjing itu kemudian pergi meninggalkan mayat Jamal. Keesokan paginya, 3 teman AB yang membantu aksinya semalam berkumpul di beranda rumah AB. Mereka disuguhkan kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Motor hasil begal semalam terparkir di depan rumahnya. "Motor tua beh," kata Lala. "Yah, mau gimana lagi, kita dapatnya motor itu. Sekarang udah jarang banget orang yang lewat di sana." 2 rekan lainnya mengangguk.
kita jual hari ini saja. Tambah Abe, mulutnya masih mengunyah pisang goreng. Palingan laku 2 juta. Gak apa-apa, lumayan kan? Uangnya bisa buat kita pesta. Timpal Lala. Tidak lama kemudian, suara motor sport terdengar mendekat. Abe dan teman-temannya berdiri. Seorang lelaki tampan dan berkulit putih turun dari motor. Wih, gila, keren banget kok motornya. Sambut Abe pada Iwan, kakak kandungnya sendiri. Iya dong, ngebegal di mana? Tanya Lala sambil tersenyum. Biasa, jalan ke arah kota. Berapa orang ngebegalnya, Wan? Tanya teman Abe. Gua doang sendirian. Mereka semua tepuk tangan sambil bertecak kagum. Yang punya motornya lu apain kok? Abe penasaran. Iwan membentuk jarinya seperti pistol, lalu mendekatkan jari itu ke kepalanya. Praktis ya, timpal salah satu teman Iwan. Iya, ngapain ribet-ribet? Yang penting dia mati dan motornya jadi milik kita. Oh ya, gua punya kerjaan bagus buat kalian. Tambah Iwan. Apa kok? Abe penasaran. Ngerampok. Gua punya target rumah orang kaya. Wah, kalau ketangkep bisa mati kami kok. Abe seperti akan menolak tawaran kakaknya. Kalian tenang saja, rumah ini aman dan jauh dari perkampungan. Iwan meyakinkan mereka. Abe dan teman-temannya terlihat seperti sedang mempertimbangkan tawaran Iwan. Boleh deh kak, tapi dijamin aman ya. Abe akhirnya mengiyakan ajakan kakaknya. Kampung tempat tinggal Abe memang terkenal sebagai kampung begal. Ada segelintir warganya yang berprofesi sebagai pembegal motor. Itu semua mereka lakukan karena urusan perut. Sudah ada beberapa orang yang masuk penjara, bahkan ada juga yang mati dibakar massa saat beraksi. Tapi Abe dan kakaknya sudah sangat ahli. Aksi mereka selalu berjalan dengan baik. Polisi belum bisa membongkar kejahatan mereka. Sementara itu, di pagi yang sama, banyak orang berkerumun mengelilingi mayat Jamal. Salah satu dari mereka merupakan teman dekat Jamal, tapi ia tidak berani menyentuh mayatnya karena takut disalahkan. Dari kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi mendekat. AKBP Ferdi dan 2 anak buahnya turun dari mobil. Kerumunan seketika terbelah. Mereka memberikan jalan untuk para polisi itu. Ferdi mengenakan sarung tangan silikon. Ia menyentuh parang yang masih tertancap di perut Jamal. Dilihatnya pada gagang parang tersebut ada sebuah nama. Abe, ucap Ferdi pelan. Ferdi kemudian bangkit lalu menoleh pada anak buahnya. Semua bersiap, kita berburu malam ini, kata Ferdi. Tatapannya tajam dan penuh dendam. Teman-teman Abe berubah pikiran. Mereka tidak berani kalau harus merampok rumah karena terlalu beresiko. Akhirnya hanya Abe dan Iwan saja yang beraksi. Tengah malam mereka berdua berangkat dari rumah dengan mengendarai motor sport. Rumah yang menjadi target perampokan lokasinya cukup jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Mereka melewati pasar tradisional yang sudah tutup. Jalan raya lengang dan ruko-ruko yang di depannya dijadikan tempat mangkal para pelacur. Saat memasuki perumahan, Iwan memperlambat laju motornya. Tepat di belakang rumah mewah bercat putih, mereka menghentikan motor lalu turun. Keduanya mengenakan topeng badut, menggendong tas hitam dan juga berpakaian serba hitam. Pagar tembok belakang rumah itu lumayan tinggi, tapi Iwan sudah membawa tali yang ujungnya diberi pengait. Ia lemparkan tali tersebut ke dinding. Setelah tali itu tersangkut dengan kuat, satu persatu mereka memanjat dinding lalu mengendap ke pintu belakang rumah. Abe mengeluarkan linggis pendek dari dalam tasnya untuk mencongkel pintu. Perlahan tanpa terdengar si pemilik rumah, pintu berhasil dicongkel. Mereka lalu masuk ke dapur. Di sana gelap, lampunya sudah dimatikan oleh si pemilik rumah. Abe sedia golok di tangan kanannya. Sementara itu, Iwan menggenggam pistol, senjata favoritnya. Saat mereka sedang mengendap-endap, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Lampu dinyalakan. Muncul seorang pembantu menuruni anak tangga. Iwan dan Abe bersembunyi di balik dinding. Abe kemudian membekap wanita itu dengan tisu yang sudah dibasahi cairan obat bius. Wanita itu pun pingsan dalam beberapa detik saja, tanpa ada perlawanan apapun. Abe dan Iwan masuk ke dalam kamar.
Sepasang suami istri yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun. Mereka panik lalu mengangkat lengan saat Iwan menodongkan pistol ke arah mereka. Abe mengikat kedua kaki dan lengan mereka, juga melakban mulutnya. Dengan leluasa, mereka menjarah seisi rumah, menggeledah lemari, merampas barang-barang berharga. Mereka menemukan uang tunai entah berapa jumlahnya, yang jelas sangat banyak. Uang itu dibungkus dengan amplop coklat. Iwan dan Abe tersenyum senang. Setelah tas mereka penuh, mereka bergegas kabur sebelum warga mengetahuinya. Iwan dan Abe berhasil keluar dari rumah tersebut lalu memanjat kembali pagar belakang. Sayangnya, aksi mereka kepergok seorang lelaki yang sedang ronda. Ia langsung berteriak, membuat Abe dan Iwan panik. Tanpa ragu, Iwan menembakkan pistolnya ke arah lelaki tersebut. Peluru menembus dada kirinya. Lelaki itu tewas seketika. Kemudian Iwan mencoba menyalakan motornya. Sialnya, motor itu tidak mau menyala. Segerombolan anak muda berlari menghampiri mereka dengan membawa batu dan kayu. Anak-anak muda itu berteriak sehingga membangunkan warga lainnya yang sedang tertidur nyenyak. Gimana nih? Abe melirik kakaknya. Berpencar, kata Iwan. Mereka meninggalkan motor. Iwan berlari ke arah barat, sedangkan Abe ke arah timur. Sebelum kabur, Iwan sempat menembakkan peluru terakhirnya ke arah gerombolan warga. Satu orang tertembak di bagian kaki. Bukan takut, warga malah semakin geram dan menyerbu Iwan. Hanya 3 orang yang mengejar Abe, sementara sisanya mengejar Iwan. Mereka sangat marah pada Iwan. Abe termasuk yang paling beruntung. Ia berhasil sembunyi di gorong-gorong pinggir jalan. Tak ada warga yang menemukan persembunyiannya. Yang paling sial adalah Iwan. Ia tertangkap oleh warga. Bangsat kau! Seorang lelaki berperut buncit memukul kepala Iwan dengan pentungan hingga bocor. Darah membasahi rambut Iwan. Ia berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Tidak sampai di situ, pakaian Iwan dilucuti. Ia hanya mengenakan celana dalam. Warga juga mengikat lengan dan kakinya. Iwan kemudian dipukuli dengan kayu. Wajahnya bonyok, bibirnya pecah mengeluarkan darah. Awas! Seorang lelaki berjaket merah membawa sebotol bensin lalu mengguyurkannya ke tubuh Iwan. Ia menyalakan korek api. Ya, bakar saja! Sorak warga dengan nada penuh kebencian. Iwan mendongakkan wajah ke arah lelaki yang sedang menyalakan korek api. Jangan! Suara Iwan keluar dari tenggorokannya parau. Batang korek yang sudah menyala itu dilemparkan ke tubuh Iwan. Seketika api membakar tubuhnya. Iwan seperti cacing mengamuk kesakitan sambil berteriak. Tak ada satupun yang kasihan kepadanya. Mereka tersenyum puas melihat Iwan tewas dibakar hidup-hidup. Dari kejauhan, Abe mengintip diam-diam. Ia menangis melihat kakaknya tewas. Abe akan selalu ingat wajah orang yang membakar kakaknya tersebut. Ia berjanji akan membunuhnya dengan sadis seperti ia membunuh kakaknya. Lain halnya yang terjadi di tengah perkebunan karet. Nurimah sedang berkabung atas meninggalnya Jamal. Jasad Jamal dikuburkan di belakang rumah panggung. Nurimah sang istri tidak mau meninggalkan perkebunan itu. Ia ingin menggantikan suaminya bekerja di sana. Setiap menjelang malam, Nurimah menaburkan kembang di atas kuburan suaminya sambil menangis. Seperti yang ia lakukan malam ini dengan hanya diterangi lampu canting. Ia berziarah ke makam Jamal. Tak ada doa yang dirapalkan Nurimah. Ia hanya menangis dan menumpahkan kekesalannya. Nurimah. Suara seorang lelaki tiba-tiba mengagetkannya. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat pohon-pohon karet yang berjajar. Nurimah bangkit. Ia menyeka air matanya yang membasahi pipi, kemudian melangkah perlahan ke arah jajaran pohon karet. Nurimah. Suara itu terdengar dari atas. Nurimah mendongak. Lampu yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Ia terkejut bukan main saat melihat Jamal sedang duduk di dahan pohon karet sambil tersenyum memandanginya. Jamal? Nurimah mengerutkan dahi. Nurimah mendongak ke atas dahan pohon dalam keadaan masih bingung. Apakah suaminya hidup kembali? Namun saat Nurimah akan memanggil Jamal untuk kedua kalinya, lelaki itu malah terbang menembus dahan-dahan pohon lalu menghilang begitu saja.
Kau rindu suamimu. Suara nenek-nenek mengagetkan Nurimah. Ia membalikkan badan. Sekitar 2 meter dari tempat Nurimah berdiri, ada seorang nenek yang punggungnya bungkuk. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan sarung kain batik yang motifnya pudar. Tangan kanannya menggenggam tongkat untuk menopang tubuh. Nurimah melangkah mundur. Ia ketakutan. Yang dia tahu, di perkebunan ini hanya dia yang bermukim. Nurimah tidak pernah melihat nenek itu sebelumnya. Siapa kamu? Nurimah bersandar pada batang pohon. Nenek itu malah terkekeh. Giginya yang sudah hitam semua terlihat jelas disinari cahaya lampu canting. Aku Mbok Mariati, penghuni perkebunan ini. Penghuni? Nurimah semakin bingung. Anakmu digondol jurik. Dari mana kamu tahu? Tanya Nurimah. Sudah ku bilang, aku penghuni perkebunan ini. Mbok Mariati melangkah perlahan mendekati Nurimah. Tanpa memperdulikan ucapan nenek itu, Nurimah lari ke rumahnya. Ia mengunci pintu belakang. Napasnya terengah-engah. Perlahan ia mengintip kembali nenek itu dari celah pintu. Anehnya, nenek tersebut hilang entah kemana. Kau rindu suamimu. Tiba-tiba Mbok Mariati sudah ada di belakang Nurimah. Jelas saja Nurimah berteriak kaget sekaligus ketakutan. Aku mohon, jangan ganggu aku. Nurimah tertunduk sambil merapatkan kedua telapak tangan untuk memohon. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku malah mau membantumu. Ucap Mbok Mariati. Aku tidak butuh bantuanmu, Nek. Anakmu masih hidup, Nurimah. Nurimah terkejut. Ia menatap nenek itu dengan serius. Masih hidup? Lalu di mana anak saya sekarang? Tanya Nurimah. Ikut denganku kalau kamu mau melihat anakmu. Nurimah menurut saja. Ia penasaran apakah ucapan Mbok Mariati itu benar kalau anaknya masih hidup. Mbok Mariati kemudian melangkah menuju pintu depan. Nurimah meraih lampu canting yang digantungkan pada dinding bilik dan korek api. Ia lalu mengikuti nenek tua itu. Mereka berdua berjalan memasuki perkebunan karet yang gelap. Hanya cahaya lampu canting Nurimah yang menjadi penerang. Mereka lalu melewati sungai kecil yang dalamnya hanya sebetis Nurimah. Kita mau kemana, Mbok? Nurimah penasaran. Ikuti saja, sebentar lagi kita sampai. Ia berkata tanpa menoleh pada Nurimah. 1 jam berlalu, tapi mereka belum juga sampai. Kedua kaki Nurimah rasanya tidak sanggup lagi melangkah. Ia ingin berhenti sejenak untuk istirahat. Mbok, boleh kita berhenti dulu? Tanya Nurimah. Jangan, soalnya ada yang mengikuti kita dari belakang, kata Mbok Mariati sambil terus berjalan. Dan jangan menoleh ke belakang. Mbok Mariati membentak. Dari tadi sebenarnya Nurimah mendengar suara langkah kaki dari belakangnya, tapi dia tidak berani untuk menoleh. Dengan tergesa, ia melangkah menyeimbangi Mbok Mariati. Kali ini, Nurimah sudah melewati perbatasan kebun karet dan masuk ke dalam hutan. Beberapa kali ia harus menyalakan lampu cantingnya yang sering padam tertiup angin. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gua. Tampaknya gua itu tidak pernah terjamah oleh manusia. Tumbuhan liar menjuntai menutupi lubang gua. Di sekelilingnya, rumput liar tumbuh dengan subur. Mbok Mariati menyingkirkan rerumputan yang menghalangi mulut gua. Mereka masuk perlahan. Betapa terkejutnya Nurimah saat melihat wujud jurik dengan jelas. Wujudnya seperti kuntilanak. Makhluk itu sedang berdiri di atas batu sambil menggendong bayinya Nurimah. Bayi itu terlihat bergerak-gerak. Ia benar-benar masih hidup. Nurimah mendekat. Anakku. Baru saja beberapa langkah, ia mendengar sebuah batu yang bergeser menutupi lubang gua. Nurimah panik. Ia berteriak minta tolong, menoleh ke sekelilingnya. Tapi Mbok Mariati menghilang entah kemana. Sosok jurik itu melayang perlahan, mendekati Nurimah sambil membawa jabang bayi. Nurimah terperangkap di dalam gua dan tidak bisa keluar. Sementara itu di lain waktu, Abe berkabung atas kematian kakaknya. Jasad Iwan diantar ke rumah dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya gosong. Tubuhnya hanya menyisakan tulang dan daging yang meleleh. Semua keluarga Iwan berkumpul. Mereka menangis melihat nasib Iwan yang mati dengan mengenaskan seperti itu.
Saat itu banyak orang yang melayat ke rumah Abe, tapi di antara orang-orang itu ada seorang wanita yang menarik perhatian Abe. Dia adalah Mirna, seorang gadis tetangga kampungnya Abe. Baru kali ini dia melihat gadis tersebut. Ia sangat cantik, membuat Abe jatuh cinta pada pandangan pertama. Abe memang tidak suka berbasa-basi. Ia jatuh cinta pada Mirna dan langsung mendatangi rumahnya. Abe bermaksud ingin menikahi Mirna, namun tidak semudah itu meluluhkan hati Mirna. Sudah banyak orang yang datang ke rumah gadis itu, tapi semuanya tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta. Aku bisa saja menikah denganmu, tapi aku minta mahar 30 ekor kerbau, ucap Mirna. Abe terkejut mendengar syarat mahar yang dipinta Mirna. Namun tanpa pikir panjang lagi, Abe malah menyanggupinya. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan 30 ekor kerbau. Abe berjanji akan memenuhi apa yang dipinta wanita tersebut. Ya, jelas saja Abe mengandalkan kemampuan begalnya. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat itu adalah mencuri kerbau. Abe tahu itu bukanlah hal yang mudah, tapi ia yakin bisa mendapatkan 30 kerbau itu dalam sebulan. Tak mungkin Abe beraksi sendiri. Ia sudah memujuk beberapa rekannya dan tidak satu pun ada yang mau bekerja sama dengan Abe. Urusan mencuri kerbau memang lebih sulit ketimbang membegal motor di jalanan. Sudah banyak kasusnya para pencuri kerbau yang mati dibacok warga. Ayolah Obi, bantu gua. Kita bagi 2 hasilnya. Curi 2 setiap kandang. 1 kerbau buat lu dan 1-nya buat gua, ucap Abe. Suatu malam Abe mengunjungi rumah temannya yang juga seorang begal. Berat bos, maling kerbau, gampang ketangkep, bisa tewas kita. Kenapa gak bekal motor aja sih? Obi menyuguhkan kopi pada Abe. Gua butuh kerbau buat lamar si Mirna, ucap Abe. Ya kan, lu bisa jual motornya terus beli kerbau. Dia minta 30 ekor. Bangsat, banyak banget. Enggak, lu gak akan bisa dapetin kerbau sebanyak itu. Si Mirna itu jelas nolak lu dengan ngasih syarat yang berat. Cari cewek lain aja. Obi menyalakan rokok. Ia hanya mengenakan kaos singlet sehingga tato macan di dadanya terlihat. Gak bisa, gua cinta sama dia. Ayolah bantu gua. Obi menengadah seperti sedang berpikir lalu mengepulkan asap rokok. Gua bisa bantu lu sekali saja, seterusnya lu urus sendiri, ucap Obi. Ya sudah, gak apa-apa, kata Abe. Udah ada target? Tanya Obi. Udah Bi, besok malam kita berangkat. Abe menyewa mobil truk. Mereka berdua berangkat ke sebuah perkampungan yang jauh dari tempat tinggal Abe. Ia tahu ada orang yang punya banyak kerbau di kampung tersebut. Kebetulan kandangnya berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, Abe memparkirkan mobilnya di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke perkebunan sawit sambil membawa senter sebagai penerang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lenguh kerbau. Nah, di sana kandangnya. Abe menuju ke arah barat. Mereka berdua membawa golok dan tali tampar untuk mengikat kerbau di bak mobil. Setelah berjalan beberapa menit, terlihat api unggun menyala di depan kandang kerbau. Pintu kandang didobrak menggunakan golok. Abe menyorotkan senter ke arah komplotan kerbau. Ambil yang besar, desis Obi yang menjaga dari luar kandang. Abe mengikatkan tali pada kedua leher kerbau berbadan jumbo. Ia melemparkan ujung tali itu ke arah Obi, kemudian ditarik perlahan. Sekitar 30 meter dari kandang kerbau, seorang lelaki berteriak sambil mengacukan golok ke arah mereka berdua. "Bangsat kau maling!" Itu pemilik kerbau. Setiap malam dia memang selalu memeriksa kandangnya. Hal itu tidak diperhitungkan oleh Abe sebelumnya. Abe, bawa kerbau ini ke mobil, biar gua yang ngadepin dia, suruh Obi. Dengan ragu-ragu, Abe menyeret kerbau tersebut. Ia mengkhawatirkan temannya, tapi ide Obi itu ada benarnya. Lebih baik kerbaunya dibawa ke mobil dulu. Obi berlari ke arah lelaki pemilik kerbau. Ia menyabetkan golok itu ke wajahnya, tapi meleset. Si pemilik kerbau kini berada di belakang Obi. Giliran dia yang menghantamkan goloknya tepat di punggung. Darah muncrat, Obi tersungkur. Sebelum si pemilik kerbau menghajarnya kembali, Obi lebih dulu melempar golok ke wajah lelaki itu. Namun, lagi-lagi golok itu meleset dan hanya mengenai pundaknya saja. Mati
Mati kau! Teriak pemilik kerbau sambil menghantamkan golok ke tubuh Obi. Obi berhasil menghindar. Ia bangkit dan berlari menjauh dari sana. Si pemilik kerbau menoleh ke arah jalan, tapi mobil truk yang mengangkut kerbau sudah pergi. Ia kemudian lari mengejar Obi yang kabur ke arah perkampungan. Maling! Maling! Teriak si pemilik kerbau. Sialnya, Obi malah masuk ke perkampungan. Ia disergap oleh puluhan warga yang terbangun karena teriakan maling. Obi dipukuli dan ditelanjangi seperti binatang. Jangan dibunuh, kata si pemilik kerbau. Kita tanya, di mana temannya yang satu lagi? Obi yang sudah babak belur malah tertawa meremehkan. Cuy, Ia malah meludah ke muka si pemilik kerbau. sampai gua mati pun gak bakal gua kasih tahu. Lanjut Obi. Jelas saja kelakuan Obi memantik amarah warga. Ia kembali dipukuli. Salah seorang warga mengambil batu besar dan membantingkannya ke kepala Obi hingga pecah. Tubuh Obi lunglai, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia mati dengan keadaan mata melotot. 2B, biarkan kau tewas. Dan sekarang kau mau mengajakku? Enggak B. Lagi pula tak banyak di daerah sini yang punya kerbau peliharaan. Abe lagi-lagi membujuk temannya agar mau membantunya mencuri kerbau. Kali ini kita curi kerbau di penangkaran, Bong. Itu lebih bahaya, Be. Penjaga kandangnya banyak. Kenapa kau tidak cari kerbau liar saja? Ucap teman Abe. Aku sudah cari. Sekarang jarang ada kerbau liar seperti itu. Ayolah Bang Ali, bantu aku. Kita bisa hajar para penjaga itu. B, aku tidak bisa membantu kau. Sekalipun kita berkelahi dengan para penjaga itu, kita pasti kalah. Aku tahu di penangkaran mereka bahkan punya senjata api. Ali menggelengkan kepala. Begini, aku benar-benar tidak bisa bantu kau, tapi aku bisa sarankan sesuatu. Lanjutnya. Apa Bang? Abe penasaran. Kau harus punya ilmu begal. Ilmu begal? Abe mengerutkan kening. Kau pergi ke Jawa, cari ilmu di sana. Dengan ilmu begal, tubuh kau akan kebal dan kau juga bisa menghilang. Badanmu akan menjadi sangat kuat, Be. Tak ada yang bisa mengalahkanmu, ucap Ali. Bang Ali sudah coba. Abe menunjuk temannya itu. Ali meraih segelas teh panas lalu menyeruputnya. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Ali. Abe, aku ini begal senior. Aku juga rekan kakakmu sudah lama. Dulu aku pernah punya ilmu begal. Tak ada satupun yang bisa bunuh aku. Dikeroyok 20 orang pun aku masih bisa melawan. Dan mereka semua kukalahkan. Ali kembali menyeruput teh hangatnya lagi. Sayangnya ilmu itu sekarang hilang. Lanjutnya. Kenapa hilang Bang? Tanya Abe. Aku malas bertapa. Seharusnya setiap 1 tahun sekali aku harus bertapa. Mereka berdua terdiam sejenak. Abe, dengarkan aku. Kalau kau mau berhasil mencuri kerbau di penangkaran itu, pergilah ke Jawa dulu, cari ilmu, ucap Ali. Kira-kira berapa lama saya bisa menguasai ilmu itu Bang? Tanya Abe. 2 minggu, tapi bisa kurang. Abe terlihat sedang berpikir. Ia memalingkan pandangannya dari Ali. Ya sudah, alamatnya di mana ya Bang? Di Balangandang, itu desa mati. Hanya ada Ki Bamantara, seorang dukun sakti yang tinggal di desa itu. Bergululah padanya, ucap Ali. Berapa duit Bang? Tanya Abe. Jangan salah. Ki Bamantara itu tidak butuh duit, asal kau menurut saja apa katanya, ucap Ali. Abe tersenyum. Ia seperti menemukan titik terang. Setelah menguasai ilmu begal, dia berjanji akan menikahi Mirna dan juga membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh Iwan. Sebelum Abe pergi, Ali menulis dengan lengkap alamat desa Balangandang di atas kertas lalu menyerahkannya kepada Abe. Keesokan paginya, ia berangkat sendiri dari rumah.
menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pelabuhan, dia harus naik kereta dan berkali-kali naik angkot. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ia akhirnya tiba di pertigaan jalan Desa Balangandang. Kata orang-orang yang ia tanyai di jalan, Desa Balangandang sudah lama tidak berpenghuni. Jalan kecil menuju desa itu juga tertutup rumput liar. Sopir angkot menuju ke arah semak belukar saat Abe diturunkan. Nah ini jalannya, lurus ke arah sana. Abe terlihat bingung. Yang ia lihat hanya semak-semak. Jalannya memang sudah tertutup rumput. Soalnya udah lama gak ada yang kesana, Mas. Lagi pula berbahaya, Mas. Angker banget, kata sopir angkot. Saya lagi ada tugas, Pak. Gak apa-apa. Nanti saya telusuri jalan ini pelan-pelan, timpal Abe. Ya sudah, hati-hati ya, Mas. Sopir angkot memasang wajah kesal. Ia tahu kalau ada orang yang ke Desa Balangandang pasti ada maunya, entah itu pesugihan atau urusan gaib lainnya. Angkot itu pergi perlahan meninggalkan Abe. Tidak banyak barang yang Abe bawa, hanya beberapa pakaian yang ia masukkan ke dalam tas gendongnya, juga sebuah golok yang dibungkus dengan kertas koran. Abe mengenakan sepatu gunung sehingga ia bisa menembus semak belukar yang tumbuh di sepanjang jalan tersebut. Hari sudah semakin malam. Abe harus segera sampai ke Desa Balangandang. Medan yang ia tempuh semakin sulit lantaran rumputnya semakin tinggi-tinggi. Ia sampai harus mengeluarkan golok untuk menebas rumput tersebut. Saat Abe sedang susah payah menebus rerumputan, tiba-tiba muncul seseorang di balik rumput itu. Jelas saja Abe terkejut. Lelaki itu tidak mengenakan baju. Ia hanya mengenakan celana levis yang sudah kotor. Kedua kakinya juga nyeker. Kau Abe? Tanya lelaki itu, tatapannya kabur seperti orang buta. Abe mengangguk. Aku Gilang, mari ku antar. Ki Bamantara sudah menunggumu, ucap Gilang. Abe heran, dari mana Ki Bamantara tahu kalau dirinya akan datang. Tanpa banyak tanya lagi, Abe mengikuti langkah kaki Gilang dari belakang. Gilang menyibakkan rumput yang menghalangi jalannya, sementara Abe sesekali menebas rumput tersebut. Mereka tiba di sebuah tugu bekas gapura Desa Balangandang. Hari sudah gelap sehingga Abe harus menyalakan cahaya senternya. Rumput di jalanan desa itu kini hanya setinggi betis. Abe tidak perlu lagi menebaskan goloknya. Ternyata benar apa yang dikatakan Ali. Desa ini tidak berpenghuni. Banyak pondasi-pondasi tua bekas rumah yang ambruk. Bahkan ada yang dindingnya masih berdiri tegak, terbengkalai dijalari rumput liar. Abe menyorotkan senternya ke sekeliling. Ia yakin kalau dulunya desa ini sangat ramai. Gilang terus berjalan ke arah pantai tanpa berbicara apapun lagi. Tatapan pun tetap kosong. Dia seperti boneka yang sedang dikendalikan sesuatu. Semakin lama semakin terdengar suara debur ombak dari kejauhan. Abe berhenti sejenak. Itu pantai ya? Abe meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Gilang tidak menoleh, juga tidak menjawab. Ia malah terus melangkah lurus ke depan. Tanpa menunggu jawaban Gilang, Abe bergegas jalan kembali. Sebelum masuk ke pantai, Gilang berbelok ke arah kanan, memasuki jalan setapak ke hutan. Tidak jauh dari sana, akhirnya Abe melihat sebuah rumah gubuk yang atapnya terbuat dari rumbia. Di depan rumah itu ditancapkan 2 buah obor yang menyala dengan tenang. Ada seekor anjing liar yang sedang tertidur tidak jauh dari sana. Anjing itu terbangun saat mendengar seseorang yang datang lalu menguik, pergi ketakutan. Setibanya di halaman rumah, Gilang berhenti. Seseorang kemudian terdengar membukakan pintu. Itu Ki Bamantara. Ia tersenyum ke arah Abe. Seperti biasa, Ki Bamantara mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Rambutnya sudah putih semua, tapi giginya masih lengkap. Masuk nak, kata Ki Bamantara dengan ramah. Abe sempat menoleh ke arah Gilang. Biarkan dia di luar. Gilang memang suka tidur di sana, kata Ki Bamantara. Gilang duduk di atas tanah sambil memegangi kedua jempol kakinya. Kepalanya mendongak ke langit, memandangi bulan. Tubuhnya ia goyangkan perlahan seperti sedang bernyanyi di dalam hati. Abe bingung, apakah si Gilang ini sudah gila? Ki, tahu dari mana kalau aku akan datang ke Balangandang? Tanya Abe.
Ki Bamantara malah tertawa. Mereka duduk di atas kursi kayu yang reok. Setiap bulan dan di hari yang sama, aku memang sering kedatangan tamu dari luar, kata Ki Bamantara. Abe mengangguk, kedua matanya memperhatikan sekeliling. Walau rumah Ki Bamantara itu gubuk, tapi di dalamnya cukup besar. Ada 3 kamar dan 1 dapur. Hanya saja rumah itu masih beralaskan tanah, membuat Abe harus tetap menggunakan sepatunya. Dari dapur muncul Ngartasi, membawa guci kecil yang berisi air minum dan 2 gelas yang terbuat dari potongan bambu. Nah, ini istriku, Ngartasi. Ki Bamantara menyentuh bahu istrinya. Ngartasi mengenakan baju kebaya, rambutnya berwarna hitam berselang putih. Walau sudah tua, tapi ia tetap terlihat bugar. Silahkan diminum. Ngartasi tersenyum ke arah Abe. Iya, terima kasih, Nek. Timpal Abe. Jadi, begini. Maksud kedatangan saya ke sini ingin belajar ilmu begal. Kata teman saya, Bang Ali, katanya dulu pernah belajar ilmu itu pada Ki Bamantara. Dengan sopan, Abe menyampaikan maksud dan tujuannya. Oh iya, Ali, aku ingat. Memang banyak orang yang mau belajar ilmu itu, tapi sedikit sekali yang berhasil meraihnya, ucap Ki Bamantara. Apakah syaratnya berat, Ki? Abe terkejut lantaran Ali tidak bercerita tentang syarat yang harus dipenuhi. Tergantung orang yang menjalankannya. Bisa terasa berat, bisa juga menjadi mudah. Ki Bamantara melinting tembakau lalu menyalakannya. Memang apa syaratnya, Ki? Nanti satu persatu aku kasih tahu. Yang jelas ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Malam ini kamu istirahat saja dulu ya. Bagaimana kalau saya gagal memenuhi syarat itu, Ki? Tanya Abe. Mati. Resikonya mati, jawab Ki Bamantara sambil mengepulkan asap rokoknya. Bagi Abe, apalah arti sebuah resiko? Dia seorang begal yang sudah biasa mempertaruhkan nyawanya demi uang. Sekarang demi wanita, dia akan mempertaruhkan apapun. Bahkan kalau ada yang lebih berharga dari nyawa, pasti dia akan pertaruhkan. Terdengar suara lenguh seorang lelaki dari luar. Abe tahu itu suara Gilang. Buru-buru Abe mengintipnya dari celah jendela. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gilang sedang berkelahi dengan seorang lelaki, entah siapa. Mereka seperti harimau liar yang bertarung satu sama lain, berguling-guling di atas tanah. Wajah Gilang sudah berdarah, sedangkan lawannya terlihat belum terluka sama sekali. Gilang berteriak saat lawannya menggigit telinga Gilang sampai berdarah. Abe bergegas keluar bermaksud menolong Gilang, tapi Ki Bamantara melarangnya. Biarkan saja, mereka memang sering bertengkar. Ki Bamantara menghadang Abe dengan tangan kanannya. Ngartasi, panggil Ki Bamantara dengan nada halus. Yang dipanggil sudah mengerti. Ngartasi membawa sebaskom nasi basi lalu berjalan keluar rumah. Ia menaburkan nasi basi itu di hadapan 2 lelaki yang sedang berkelahi. Mereka kemudian berebut makanan nasi itu seperti seekor bebek. Abe menelan ludahnya sendiri. Ada yang aneh di sini. Abe menyadari itu. Itu yang lagi makan namanya Gilang. Dan satu lagi yang suka ngajak berantem itu namanya Satria. Ki Bamantara menunjuk ke arah jendela. Di sela jarinya ada rokok lintingan yang menyala. Mereka sudah gila ya, Ki? Tanya Abe. Oh enggak, memang sifatnya seperti itu. Kadang baik, kadang liar. Oh begitu. Abe mengangguk. Ya sudah, istirahat dulu saja. Ngartasi, tolong tunjukkan kamar buat tamu kita ya. Baik, Ki.
Abe mengikuti Ngartasi dari belakang. Ditunjukkannya sebuah kamar yang dekat dengan pintu dapur. Abe memandangi setiap penjuru ruangan itu. Lantainya masih tanah. Tak ada perabotan apapun kecuali sebuah ranjang kayu beralaskan tikar daun pandan. "Ini kamarmu," kata Ngartasi. Oh iya, terima kasih ya Nek. Abe mengambil tasnya lalu masuk ke dalam kamar itu. Setelah membuka sepatu, ia membaringkan badan di atas tikar pandan. Namun, baru saja Abe memejamkan mata, terdengar suara anak kecil di ruang tamu. Abe bangkit dan mengintip dari lubang dinding bilik. Di luar terlihat Ngartasi sedang mengais anak perempuan yang umurnya sekitar 6 tahunan. Aneh sekali, padahal dari tadi Abe tidak melihat anak itu. Mungkin saja tadi anaknya sedang tidur, pikir Abe. Abe kembali ke tempat tidurnya. Selang beberapa menit, akhirnya ia bisa tidur dengan pulas. Sementara di ruang tamu, Ki Bamantara dan istrinya masih bermain dengan melati. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Lain halnya dengan pemandangan aneh di luar sana. Gilang dan Satria kembali berkelahi satu sama lain. Mereka benar-benar seperti binatang. Entah jam berapa, Abe tergagap bangun. Ia mendengar suara gaduh dari luar rumah. Abe mencoba untuk tidak memperdulikannya dan tidur kembali. Tapi suara itu sekarang bercampur dengan teriakan orang minta tolong. Abe bangkit. Ia diam sesaat sambil memastikan lagi kalau yang barusan itu benar-benar suara orang meminta tolong. "Tolong!" Suaranya parau seperti tertahan. Abe buru-buru keluar kamar. Ia mengintip dari balik jendela dengan hati-hati. Di luar sana, Satria sedang menggigit leher Gilang sampai darahnya muncrat. Gilang menggapai-gapai ke arah rumah Ki Bamantara. Ia meminta tolong. Ki Bamantara. Segera Abe mengetuk pintu kamar pemilik rumah. "Ada apa?" Ki Bamantara malah muncul dari dapur. Ki, di luar si Gilang mau tewas digigit temannya. Ki Bamantara malah santai saja. Ia lagi-lagi menghisap rokok lintingan. "Kamu jangan khawatir dan jangan repot-repot mengurusi mereka." Ki Bamantara melangkah mendekati jendela. Abe mengikuti dari belakang. Di luar, Gilang sudah terkapar tewas. Lehernya acak-acakan digerogoti Satria. Dia tewas, Ki. Ki Bamantara tidak menjawab. Ia malah balik badan. "Sudah, kamu tidur lagi." "Tapi Ki..." "Aku bilang tidur." Ki Bamantara membentak dengan suara yang berbeda. Itu seperti suara puluhan orang dalam satu tubuh. Lalu terdengar cekikikan kuntilanak dari dalam kamar Ki Bamantara. Abe terkejut. Kali ini ia tidak berani melawan dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Sebisa mungkin Abe memejamkan matanya untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Abe dibangunkan Ngartasi. Sarapan sudah siap. Ada sepiring nasi goreng dan rebusan singkong di atas meja. Abe menanyakan toilet. Ngartasi menunjuk ke arah dapur. "Di sana nanti ada pintu. Masuk saja," kata Ngartasi dengan ramah. Setelah keluar dari toilet, Abe baru ingat kalau semalam ada yang tewas di depan rumah Ki Bamantara. Segera ia menengoknya ke halaman rumah. Di sana, Gilang dan Satria duduk di atas tanah sambil memandangi rumah Ki Bamantara. Leher Gilang terluka parah, tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup. Ngartasi keluar. Ia membawa sebaskom nasi basi, menaburkannya ke hadapan Gilang dan Satria. Dengan lahap, mereka makan sambil sesekali berebut butiran nasi. Pagi pertama di Balangandang, Abe sarapan bersama keluarga Ki Bamantara. Setelah selesai, Ki Bamantara menyuruh Abe untuk bersiap. Ia akan menjalani syarat pertama untuk mendapatkan ilmu begal. "Kau harus ditanam seleher di pinggir pantai," kata Ki Bamantara. Abe menyeringai senang. Syarat pertama terdengar sangat mudah. "Apapun yang terjadi, jangan berteriak," lanjut Ki Bamantara. "Baik, Ki. Kalau boleh tahu, berapa lama saya harus ditanam?" tanya Abe. "Sehari semalam," jawab Ki Bamantara. Hal itu tidak masalah bagi Abe. Ia siap melakukannya.
Sementara itu di lain tempat, rumah AB disergap oleh komplotan polisi yang dipimpin oleh AKBP Ferdi. Mereka berhasil menemukan lokasi rumah AB, tapi sayangnya orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Ada 3 motor bodong hasil begal di rumah AB. Polisi menyitanya. Orang tua AB pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. "Bagaimana ini, Pak?" tanya salah seorang polisi yang berpakaian lengkap layaknya tim anti-teror. "Kita terus cari dan tangkap AB," jawab AKBP Ferdi. Matanya tajam, ia benar-benar ingin membasmi pembegalan sampai ke akar-akarnya. Malam merangkak naik, ombak laut sesekali membasahi rambut AB. Ia dikubur seleher di pinggir pantai. Kedua matanya tertutup, ia ingin fokus dan tidak mau terusik oleh apapun. Di sekeliling AB ada beberapa ceker ayam busuk yang sengaja diletakkan di sana sebagai salah satu syarat. Sebelum dikubur, AB melucuti semua pakaiannya. Ki Bamantara juga memandikannya terlebih dahulu di pantai Keramat. Syarat pertama ini terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi pada AB, dia dilarang berteriak. Tengah malam, bulan mengambang sempurna di langit. Cahayanya menyinari AB yang sedang konsentrasi di pinggir pantai. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. AB menyadari itu. Pelan-pelan ia membuka matanya. Seorang lelaki yang hanya mengenakan celana dalam menghampiri AB. AB tahu siapa lelaki itu. Dia Satria yang kemarin malam berkelahi dengan Gilang. Lelaki itu mengeluarkan liur. Napasnya terdengar jelas seperti napas hewan. AB menelan ludahnya sendiri. Ia tegang. Bagaimana tidak? Ia sudah melihat jelas keganasan Satria semalam. Dan sekarang lelaki itu malah mendekatinya. Satria jongkok di depan kepala AB. Air liurnya menetes ke atas kepala AB. Kedua telinga AB disentuhnya perlahan. Satria juga memandangi telinga kanan AB. Wajah AB mulai ketakutan. Tapi ia tidak boleh berteriak. Tanpa diduga-duga, Satria menggigit telinga kanan AB sampai berdarah. AB memejamkan mata, wajahnya merah, suaranya tertahan. Ia menggoyangkan kepalanya mencoba untuk menyingkirkan Satria. Namun lelaki itu tidak mau pergi. Ia malah semakin kuat menggigit daun telinganya AB. Air mata AB mulai keluar saking sakitnya. Namun ia tetap menahan keinginannya untuk berteriak. Telinga kanan AB akhirnya putus, wajahnya merah semua. Ia melihat ke arah Satria yang sedang lahap mengunyah telinga kanannya. Setelah menelan daun telinganya AB, lelaki itu pergi dari hadapan AB sambil melolong seperti seekor anjing. AB masih mengerutkan wajahnya menahan sakit. Darah mengucur dari telinga kanan. Penderitaan AB semakin bertambah saat ombak laut membasahi lukanya, membuatnya menjadi semakin perih saja. Keesokan harinya, AB masih bertahan di pantai sambil memejamkan mata. Ia tidak tidur, melainkan sedang berkonsentrasi. Luka di telinga sudah tidak dirasa. Pikirannya hanya tertuju pada ilmu begal dan seorang perempuan idamannya. Ia yakin pasti bisa menguasai ilmu begal itu. Bagus. Ki Bamantara berdiri di hadapan kepala AB. Perlahan AB mendongak ke atas. Syarat pertama sudah kau lalui. Ki Bamantara jongkok di hadapan AB. Ia menyentuh telinga kanan yang buntung itu. Seketika saja daun telinga AB utuh kembali. Ia membantu AB untuk keluar dari dalam pasir. Terima kasih, Ki. AB tertunduk. Ia senang daun telinganya kembali normal. Ikutlah denganku. Ki Bamantara berjalan menuju sebuah gua di pinggir pantai sambil sesekali menghisap rokok lintingnya. AB mengikuti dari belakang dengan keadaan telanjang bulat. Mereka tiba di sebuah gua. Di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba yang menjuntai, menandakan kalau gua itu sudah lama tidak terjamah manusia. Masuklah. Ki Bamantara menunjuk lubang gua. AB menurut saja. Ia menyingkirkan sarang laba-laba yang menghalangi jalannya. Setelah berada di dalam gua, AB menanyakan apa yang harus ia lakukan. Ki Bamantara mengambil sebuah tombak yang tergeletak di dekat mulut gua. Ia lalu melemparkan tombak itu ke arah AB. Apa ini, Ki? AB heran. Di dalam ada harimau. Kau bunuh harimau itu. Ki Bamantara menghisap kembali rokok lintingnya. Jelas saja AB terkejut mendengar perkataan gurunya.
Bagaimana mungkin ia harus melawan seekor harimau di dalam gua tersebut? Tapi Ki, Ucap Abe. Sudah kubilang, taruhannya nyawa. Potong Ki Bamantara. Ia tertawa sambil beranjak meninggalkan Abe. Dari dalam gua terdengar raungan harimau mendekat perlahan. Jantung Abe berdetak cepat. Ia bahkan dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Ragu-ragu, Abe meraih tombak yang tergeletak tidak jauh dari hadapannya. Harimau jantan yang ukurannya cukup besar muncul dari balik kegelapan gua. Sorot matanya tajam menatap Abe. Mulutnya menyerangai ganas, menampakkan gigi taringnya yang tajam dan besar. Pelan-pelan harimau itu semakin mendekat pada Abe yang bersiaga memegang tombak sambil melangkah mundur. Tidak ada jalan lagi bagi Abe. Ia harus melawan harimau tersebut. Harimau melompat ke arah Abe. Kukunya yang tajam mencengkeram tubuh lelaki itu. Cakarannya berhasil melukai dada Abe. Untung saja ia masih bisa lepas dari cengkeraman harimau itu. Namun Abe semakin terpojok. Tak ada lagi celah untuk bergerak. Ia mengarahkan moncong tombak ke wajah harimau. Sebelum harimau berhasil mencengkeram kembali tubuhnya, sebuah tombak berhasil Abe tancapkan di leher hewan itu. Harimau tersebut tergolek dan perlahan mati. Napas Abe terengah-engah. Luka di bagian dadanya cukup parah. Hebat kau. Ki Bamantara kembali muncul di mulut gua. Ia melangkah mendekat lalu mengusap dada Abe. Ajaibnya, luka itu kembali sembuh. apa syarat yang satu lagi Ki? Melawan Satria. Jawab Ki Bamantara. Satria tiba-tiba muncul dari belakang Ki Bamantara. Ia menyeringai mengerikan. Air liurnya belepotan, seolah ingin segera menghabisi Abe. Bukannya takut, Abe juga malah tersenyum tipis. Kebetulan sekali kalau harus berkelahi dengan Satria, sebab Abe menyimpan dendam kepada lelaki itu. Semalam Satria sudah menyiksanya, kini giliran Abe yang akan datang menghabisinya. Ki Bamantara membawa mereka kembali ke pantai. Di sana ada sebuah garis melingkar di atas pasir sebagai penanda arena bertarung. Ki Bamantara duduk bersila di pinggir garis. Ia menyalakan rokok lintingannya. Abe berdiri di dalam lingkaran. Begitupun dengan Satria. Mereka menunggu aba-aba dari Ki Bamantara untuk bertarung. Ingat, harus ada salah satu yang mati di pertarungan ini, kata Ki Bamantara. Ia tersenyum. Abe mengangguk. Silahkan mulai, minta Ki Bamantara. Tanpa ancang-ancang, Satria langsung menubruk tubuh Abe. Mereka terguling di atas pasir. Satria menduduki tubuh Abe. Bertubi-tubi, Satria melayangkan pukulan ke wajah Abe. Dalam posisi seperti itu, Abe masih mencoba untuk bertahan. Ia berusaha lepas dari kuncian Satria. Bangsat, teriak Abe. Satria mencoba menggigit kembali kuping kanannya. Dengkul Abe berhasil menendang kemaluan Satria. Itu membuat cengkeramannya kendor. Abe pun berhasil bangkit. Sebuah tendangan menghantam kepala Satria. Ia terjengkang beberapa langkah ke belakang. Satria sekarang dalam posisi telungkup. Abe naik ke punggung lelaki itu lalu menghajar kepalanya dari belakang. Satria berusaha melindungi kepalanya dari hantaman Abe. Leher Satria lalu dicekik dari belakang menggunakan pergelangan tangan. Abe berusaha mematahkan leher lawannya. Sayangnya, cekikan itu terlalu lemah. Satria berhasil melepaskan diri. Kali ini mereka sama-sama bangkit. Keduanya bertarung dengan saling melayangkan tinju ke wajah. Abe dan Satria sudah bonyok, tapi salah satu dari mereka harus ada yang mati. Dengan sisa tenaga yang ada, Satria menubruk kembali tubuh Abe. Ia berhasil menjatuhkannya ke pasir. Kali ini, Satria berusaha untuk mencongkel mata lawannya. Abe berusaha menghindar, namun telunjuk Satria berhasil mencolok mata kanan. Jelas, Abe berteriak kesakitan. Ia mengamuk, membuat tubuh Satria terpental. Giliran Abe yang berada di atas perut lawannya. Ia juga mengincar bola mata Satria dan berhasil menusuknya berkali-kali dengan jempol. Darah mengucur, kedua mata Satria buta. Abe tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh cipratan darah. Dijenggutnya rambut Satria. Sekali lagi, Abe mencoba mematahkan leher lawannya. Kali ini Abe berhasil. Bunyi tulang leher yang patah terdengar jelas di antara suara deru ombak. Satria tersungkur tewas di atas pasir. Abe yang masih bertelanjang
menyeka darah di dahinya. Dadanya turun naik. Ia memperhatikan Satria yang tewas di hadapannya. Ki Bamantara lalu bangkit. Rokoknya sudah habis. Abe menoleh ke arah gurunya. Kau sudah menguasai ilmu begal. Sekarang pulanglah sebelum menjelang malam. Kalau sampai malam kau masih ada di desa Balangandang, kau tidak akan selamat, kata Ki Bamantara. Bagaimana aku tahu kalau aku sudah menguasai ilmu itu, Ki? Ki Bamantara mendekat. Ia mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya, lalu menusukkannya ke perut Abe. Ajaibnya, pisau itu malah patah. Tubuh Abe tidak terluka sedikit pun. Silahkan coba lari, suruh Ki Bamantara. Hebatnya, kini Abe bisa berlari dengan sangat cepat. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Butiran pasir berhamburan saat tubuh Abe melintas. Ia kembali ke hadapan Ki Bamantara, lalu berlutut di hadapan gurunya. Terima kasih, Ki. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Kepala Abe menunduk, namun Abe tidak mendengar apapun. Ia menengadahkan kepalanya. Ki Bamantara menghilang entah kemana. Abe bangkit. Ia harus pergi sebelum malam tiba. Abe berhasil keluar dari desa Balangandang. Sebelum kembali ke Lampung, ia mencuri pakaian yang dijemur di salah satu halaman rumah warga dekat pelabuhan. Ia juga membegal beberapa orang yang merampas uangnya untuk ongkos pulang. Malang betul nasib Abe. Setibanya di Lampung, sebelum ia merampok kerbau untuk memenuhi syarat yang diminta Mirna, ia malah mendengar kabar kalau Mirna sudah dinikahi laki lain. Bangsat! Abe berdecak kesal. Jadi apa rencana kau, Be? Tanya Lala. Aku mau bunuh mereka, ucap Abe. Sudah gila kau, Be. Mereka masih warga desa kita. Aku tidak peduli, jelas Abe. Malam itu mereka duduk di beranda rumah Abe. Namun tiba-tiba terdengar suara letupan pistol. Ternyata rumah Abe kembali dikepung polisi. Abe, letakkan kedua tangan kau di belakang kepala dan tiarap. Lala sudah tiarap duluan, tapi Abe malah tersenyum tipis. Ia menghampiri komplotan polisi itu. AKBP Ferdi melepaskan timah panas ke arah kaki kanan Abe. Sayangnya, peluru itu tidak mempan. Semua anggota polisi terkejut. Mereka mundur satu langkah saat Abe mendekat. Sudah kuduga, desis Ferdi. Ferdi kemudian mengeluarkan jimat dari dompetnya. Di dalam jimat itu ada butiran peluru berwarna emas. Ia memasukkan peluru itu ke dalam pistolnya, lalu kembali membidik ke Abe. Kali ini ia langsung membidik dada kirinya. Peluru itu berhasil melukai Abe. Sayangnya, bidikan itu melenceng beberapa sentimeter dari target. Ferdi tidak berhasil menembak jantung Abe. Jaring! Teriak Ferdi. Salah seorang anggotanya membawa tembakan jaring dan mengarahkannya pada Abe. Sayangnya ketika jaring itu ditembakkan, Abe berhasil lari. Tubuhnya tidak terlihat lagi. Ia kabur ke arah perkebunan karet. Tidak terasa, saking kencangnya berlari, ia tiba di sebuah goa yang lubangnya tertutup batu. Abe melihat ada sedikit celah untuk masuk ke dalam gua tersebut. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil masuk. Ia ingin bersembunyi dari kejaran para polisi itu. Abe heran, kenapa masih ada peluru yang berhasil menembus dadanya. Napas Abe terengah-engah. Di dalam goa, ia tidak bisa melihat apapun. Tidak ada cahaya di sana. Namun, tiba-tiba Abe mendengar suara seorang perempuan melantunkan tembang. Suara itu terdengar lirih, namun begitu jelas. Abe tidak mengerti apa yang dinyanyikan perempuan itu. "Woi, ada orang di sini?" tanya Abe sambil memegangi dadanya yang terluka. Tidak lama kemudian, ada sesuatu yang mencengkeram lehernya. Abe berteriak kesakitan. Ia seperti sedang disiksa oleh seseorang. Entah apa yang terjadi dengannya. Yang jelas, dari celah lubang goa mengalir darah kental lalu menggelinding 2 bola mata. Teriakan Abe tidak terdengar lagi. Sesaat kemudian, malah muncul suara tawa seorang perempuan di dalam goa. Melengking. Jelas sekali. Itu suara Nurima. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.